Pak, saya dengar lagi Pak, kebutuhan investasi 3 miliar US dollar ini sudah dipenuhi nih Pak dari kemarin roadshow jualan global bond Pak. Bisa ceritain Pak? Sudah. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan dan kita perlu banggalah sebagai orang Indonesia bahwa global bond yang diterbitkan oleh PT FI 3 miliar dolar itu laku keras di pasar internasional. Oke. Satu hari Pak katanya Pak? Iya, dan ini menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap PT FI yang adalah juga bagian dari Indonesia, sehingga kepercayaan untuk investasi di Indonesia kan. Ini salah satu penerbitan bond terbesar di Asia Tenggara. Untuk tahun ini Pak? Apa? Ya, untuk beberapa tahun terakhir ini. Ya. Jadi kita perlu berbangga hati, bukan menjadi sombong, tapi bahwa kita dipercaya, PT FI dipercaya, Indonesia dipercaya gitu. Pak, bagaimana Pak Tony itu bisa meyakinkan investor untuk membeli global bond itu? Apa sih Pak yang jadi bahan jualan? Ya, jadi gitu, tentu yang dijual adalah operasional PT FI. PT FI cash flow-nya kan sangat bagus, EBITDA-nya juga bagus, kemudian financial production performance-nya bagus, ramp up-nya bagus, dan salah satu yang penting juga yang selalu ditanyakan oleh sebagian besar oleh investor adalah soal ESG, environmental, social, dan governance. Dan ini juga itu dalam roadshow kita itu hampir semuanya menanyakan hal itu. Dan ternyata mereka puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh PT FI mengenai environmental, social, dan juga governance. Itu berapa investor Pak? Dari negara mana aja Pak yang membeli? Dari banyak sekali negara. Banyak sekali negara, institusi, ada beberapa nama besar juga di situ. Dan ada 3, ada yang 5 tahun bondnya, ada yang 10 seri ya, tahun, Pak? ya, dan 30 tahun, Pak. Wow. Izinnya PT FI, IUPK-nya sampai 2041. Iya. Tapi bondnya 30 tahun. Ada yang beli, Pak? Ada yang beli. 750 juta dolar. Yang 30 tahun itu 30 tahun 750 juta dolar. Yang 10 tahun itu 1,5 miliar dolar, yang 5 tahun 750 juta dolar. Yield yang ditawarkan gimana, Pak? Yieldnya ya yang bervariasi. Itu yang untuk yang kuponnya untuk yang 5 tahun itu 4,7, kemudian yang 10 tahun itu 5,3, dan yang 30 tahun itu 6,2. Pak, bisa ini investment grade loh. Oh, investment grade, Investment grade dari Moody's dan Fitch. Jadi ini kita perlu sekali lagi perlu bangga bahwa Indonesia, perusahaan Indonesia, PT FI yang dimiliki 51,2% oleh pemerintah, itu bisa menerbitkan global bond dengan investment grade. Oke, ini jadi berita yang positif Pak ya di tengah situasi kondisi yang seperti sekarang ya Pak ya. Jadi itu berarti ada kepercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia, kepercayaan terhadap operasional PT FI, dan kepercayaan terhadap ESG tadi, environmental, social, dan governance yang dilakukan oleh PT FI. Oke Pak. Ini saya harus menggarisbawahi ini. Pak, soal ESG tadi seperti apa sih Pak prakteknya di Freeport Pak sampai bisa dipercaya sama investor? Mungkin ini bisa jadi pelajaran maksud saya Pak buat perusahaan-perusahaan tambang yang lain di Indonesia. Jadi pertama soal environmental management kita, soal pengelolaan tailing kita. Ini kan perusahaan Grasberg ini salah satu tambang terbesar di dunia. Tambang bawah tanah PT FI ini adalah yang terbesar di dunia. Dan environmental management ini juga bukan hal yang mudah, tantangannya juga cukup besar. Tapi ternyata ada kepercayaan dari investor bahwa yang kita lakukan, yang kita kelola, tentu saja ini kan dalam pengawasan dengan KLHK. Benar. Itu sesuai dengan kaidah-kaidah internasional yang berlaku, sehingga mereka mau beli bond. Kan sekarang investor juga sangat concern terhadap hal itu. Nggak berani dia harus mempertanggungjawabkan kepada pemilik uangnya itu kalau misalnya membeli bond dari satu perusahaan yang mencemari lingkungan misalnya. Benar. Tapi ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata ini oversubscribe 5 kali loh. Wow. 15, jadi demand-nya ada 15 miliar dolar. Tapi yang kita butuh cuma 3 miliar dolar. Nggak mau nambah tuh Pak, karena nggak ada kebutuhan. Nggak ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan untuk apa? Ibaratnya bisnis plan kita kan cuma sampai 2041. Jadi ini sekali lagi kepercayaan investor bukan hanya dari sisi operasional PT FI, tapi juga dari pengelolaan lingkungan
dan juga social investment yang kita lakukan. Bayangkan kita spend kira-kira rata-rata 1 triliun setiap tahun untuk sosialnya. Dan itu nggak jarang disorot tuh Pak, yang soal itu Pak, soal bagaimana mengelola kehidupan sosial, kehidupan lingkungan di daerah tambang itu Pak. Mungkin banyak harus belajar sama Freeport Pak. Pak, kembali lagi Pak ke soal hilirisasi Pak. Bisa diceritakan Pak, apa sih yang akan dihasilkan dari smelter di Gresik yang dibangun dengan biaya 3 miliar dolar ini Pak? Yang akan dihasilkan adalah katoda tembaga. Jadi sekarang kan sudah ada smelter di Gresik juga, PT Smelting yang dimiliki juga oleh PT FI antara lain, dan bersama-sama dengan Mitsubishi. Yang akan kita bangun sekarang ini akan memproduksi kira-kira 500.000 sampai 600.000 ton tembaga. Katoda ya Pak? Katoda tembaga. Oke. Dan juga sekitar 35 sampai 50 ton emas. Per tahun Pak? Per tahun. Itu berupa jadi emas smelter batangan, tembaga ya, itu akan menghasilkan katoda tembaga. Kita juga membangun fasilitas yang namanya precious metal refinery. Jadi untuk mengolah emas dan peraknya menjadi emas dan perak batangan. Jadi nantinya akan diproduksi juga emas dan perak batangan untuk kemudian bisa langsung dijual kepada customer. Kemungkinan besar mungkin Antam yang akan meng-offtake. Menurut Bapak sebagai seorang pelaku di industri pertambangan ya Pak, dan sebagai pakar juga Pak, manfaat hilirisasi ini Pakar Pak yang bukan dibangun, kali. yang dibangun sama smelter yang dibangun sama Freeport ini Pak, manfaat buat ekonomi Pak, secara khususnya buat industri Pak, industri dalam negeri, itu seperti apa sih? Cukup nggak sih Pak dengan hilirisasi? Mungkin Bapak bisa cerita Pak sedikit Pak. Jadi memang hilirisasi itu perlu juga dipikirkan hilirisasi lanjutannya seperti apa. Siapakah yang akan menggunakan atau mengkonsumsi katoda tembaga yang akan kita hasilkan. Jadi perlu tumbuh di dalam negeri industri-industri hilir lainnya, industri lanjutannya yang akan menggunakan katoda tembaga itu. Kalau Contohnya enggak kan apa, 100% akan kita ekspor juga katoda tembaganya. Nanti Kan balik sayang. lagi jadi barang jadi lagi ke Indonesia Iya, gitu jadi Pak. ini yang perlu didorong. Kami kan perusahaan tambang, perusahaan hulu sebenarnya, perusahaan hulu yang udah masuk ke sebagian dari hilir, yaitu membuat katoda tembaga. Ini kan sebenarnya udah hilir ya. Kita sebenarnya bukan expert di situ. Expertise kita adalah di hulu. Di hulu. Tapi itu komitmen kita dengan pemerintah, jadi kita bangun dan kita akan selesaikan dan kita akan operasionalkan. Dan tapi harapannya adalah muncullah industri hilir lainnya seperti katakanlah misalnya mobil listrik. Kan mobil listrik butuh kabel banyak. Atau industri kabelnya. Atau industri intermediate industrinya misalnya. Elektronik untuk muncul gitu, Pak, ya? elektronik dan lain sebagainya. Karena tembaga kan banyak sekali kegunaannya. Berarti harusnya hilirisasi itu belum cukup di smelter aja Pak ya, kayak tembaga ini Pak, harus dibangun, jadi harus ada investor-investor baru yang membangun industri-industri kayak tadi Bapak Iya, Pak dan Tony itu bilang juga ya, yang Pak? diharapkan oleh Pak Presiden pada saat meresmikan atau melakukan groundbreaking tiang pancang di proyek smelter tersebut. Pak Presiden juga menyatakan bahwa diharapkan industri hilirnya itu tumbuh, bukan hanya di daerah kawasan industri JP saja atau KEK di Gresik situ, tapi juga mungkin di wilayah lain baik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Karena ada bahan bakunya nih. Sudah jadi katoda tembaga gitu kan. Pak, berarti dengan adanya smelter ini, Freeport itu bakal mengurangi ekspor istilahnya konsentrat atau bagaimana Pak? Nantinya sudah tidak akan ada lagi ekspor konsentrat. Jadi full diolah 100% akan diolah atau dimurnikan di dalam negeri. Kalau diolahnya sudah dilakukan pengolahan menjadi konsentrat. Nah ini kemudian adalah pemurniannya yaitu melalui smelter, baik smelter untuk tembaganya maupun precious metal refinery-nya yang akan melakukan pemurnian emas di situ. Pak, saya sedikit bergeser ke emas tadi Pak. Kan sekarang ada wacana Pak pemerintah untuk mendirikan bullion bank Pak. Bullion bank. Nah, apakah ini ada hubungannya Pak sama? Tentu saja ada hubungannya karena ini ada suplainya dalam negeri sudah jadi emas. Bisa diceritain Pak sedikit Pak penjelasan. Jadi Pak. emas yang akan kita produksi tadi saya sampaikan antara 35 sampai 50 ton bergantung kadar di tambangnya ya. Itu tentu saja akan sangat berguna untuk menjadi sumber atau feeding untuk bullion bank itu sendiri. Nah, tergantung nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai bullion bank itu. Tapi kan wacana itu sudah dibicarakan dan bukan hanya sekedar wacana gitu. Sudah diinventarisir dan bukan hanya PT FI saja yang memproduksi emas di Indonesia. Ada cukup banyak perusahaan tambang emas. Tapi PT FI bukan yang terbesar ya Pak ya?
Kalau di dari Indonesia, segi Pak? ya, terbesar di Indonesia. Bullion Bank ini sedikit aja Pak buat pemirsa CNBC gitu. Untungnya buat Indonesia dengan adanya Bullion Bank ini seperti apa sih Pak? Jadi kalau dikatakan untungnya buat Indonesia, pertama adalah ini kan sumber dayanya ada, barangnya ada, jadi feedingnya ada untuk Bullion Bank itu. Sekali lagi tadi saya sampaikan bagaimana kemudian pemerintah mengaturnya, ya itu kan masih subject to review ya, masih bergantung dari mekanisme yang akan diatur oleh pemerintah seperti apa. Tapi paling tidak adalah ini source-nya ada ini, source-nya ada, tinggal mekanismenya lah diatur seperti apa. Oh oke Pak. Pak, balik lagi ke smelter. Manfaatnya itu buat ekonomi smelter tadi kan Bapak sudah bilang bakal ada nilai tambah ya Pak dari tembaga, terus habis itu dari emas. Kalau dari sisi penyerapan tenaga kerjanya seperti apa tuh Pak di smelter itu Pak? Jadi kalau di smelter itu sekarang ini untuk konstruksinya kumulatifnya akan mencapai 40.000 tenaga kerja, kumulatif. Tapi peaknya at one point itu mungkin di tahun depan akan 15.000 tenaga kerja. Tapi untuk operasionalnya memang hanya membutuhkan sekitar 1.000 sampai 1.200 tenaga Nanti kerja. ya Pak, kalau misalnya udah Sudah operasional beroperasi penuh. Dan ini tentu saja kita akan mengutamakan dari yang lokal, maksudnya dari Kabupaten Gresik, baik pembangunan maupun operasionalnya. Kalau tidak tersedia, kemudian kita cari di provinsi. Kalau belum tersedia, baru kita cari di nasional tenaga kerjanya. Oh begitu. Tapi pasokannya ada ya Pak tenaga kerja yang dibutuhkan sama Freeport untuk smelter-smelter itu Pak ya? Harusnya ada ya, karena apa? Kenapa juga kita bangun di Gresik adalah antara lain mempertimbangkan faktor ketersediaan tenaga kerja. Dan di Gresik kan sudah ada satu smelter, yaitu PT Smelting. Jadi memang menjadi lebih mudah lah untuk mendapatkan tenaga kerja. Walaupun memang mungkin untuk kawasan Jawa Timur, karena kan sekarang ada beberapa proyek yang sedang berlangsung nih kan. Ada proyek yang di Tuban ya. Proyeknya Pertamina di Tuban, tentu saja itu juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Makanya, jadi saling berkompetisi untuk mendapatkan skilled worker-nya untuk konstruksi terutama ini ya. Kita tidak mempunyai target tahun 2060 seperti pemerintah karena izin kita sampai 2041 selesai. Tapi jadi berharap perpanjangan dong Pak. Berharap ada perpanjangan dong. Potensinya masih banyak di bawahnya. Berapa Pak? Masih banyak Pak. Mungkin 1 miliar ton biji masih ada.